Selamat bertemu kembali dalam Ngopeni Iman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sampai saat ini kami boleh diberikan kehidupan, di mana kami boleh berkarya, berelasi bersama alam sekitar kami. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu untuk kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui alam sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami melalui firman-Mu ini untuk kami boleh memahami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Allah menempatkan manusia itu dengan sengaja ditempatkan di Taman Eden. Dan manusia ditempatkan di Taman Eden itu adalah sebagai mandataris Allah. Bagaimana Allah memberi mandat untuk memelihara bumi dan sebagai sesama ciptaannya. Dan kita tahu ada beberapa banyak peristiwa, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkhusus kita masih mengingat terkait dengan bencana banjir yang terjadi di Pulau Sumatera, di mana ada akibat-akibat dari penebangan pohon yang secara liar atau secara bersengaja dilakukan sehingga berdampak sangat begitu mengerikan. Ada juga fenomena terkait dengan beberapa waktu ini kita mendengar, menonton atau melihat terkait dengan pesta babi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu dalam hal ini kita diminta bersama bagaimana kita sebagai mandataris Allah untuk menjaga lingkungan. Dan kita tetap terus berdoa bagaimana negeri ini tetap menjadi negeri yang penuh dengan situasi alam yang begitu menyejukkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ini juga bahwa kita diajak untuk bagaimana mengusahakan memelihara taman itu. Dan bagaimana pada suatu saat kita akan merasakan anak cucu kita menikmati bagaimana kita memelihara kehidupan alam ini. Dan tentunya generasi kita berikutnya mampu memahami, menikmati, dan melestarikannya setelah kita. Saya teringat Bapak Ibu Saudara sekalian, saat saya merantau keluar dari daerah saya, dan beberapa tahun kemudian saya pulang, ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sekitar lingkungan di rumah saya. Ada banyak pohon-pohon yang tempat dulu saya bermain sudah hilang. Ada satu di dekat rumah saya itu ada bukit, ya, namanya Bukit Perahu. Jadi bentuknya memang seperti perahu yang terbalik. Dan saya kaget, sudah banyak terkikis. Jadi bukit
Bukit Perahu itu semakin terkikis oleh orang-orang yang mengambil batu-batu, dan tentunya batu-batu itu nanti digunakan untuk membangun pondasi, biasanya begitu ya. Memang batunya sangat bagus. Dan ada banyak perubahan-perubahan yang lain. Bagaimana saya juga saat itu melihat di samping rumah saya ada pohon jambu yang mungkin saat ini saya tidak pernah mendapatkan lagi jambu yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, bahwa kondisi itu terjadi karena adanya banyak perubahan. Pembangunan rumah, bangunan-bangunan yang lain, atau tempat-tempat itu digunakan sebagai lahan parkir atau apapun. Sehingga pohon-pohon yang saya dulu lihat, saya rasakan, dan saya dapat dengan sukacita bermain, panjat pohon, itu sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi pesan pada renungan kita pada hari ini adalah sejauh ini bagaimana kita bisa mengusahakan dan memelihara apa yang ada pada kita. Dan salah satu ibadah kita yang sejati adalah memelihara alam. Karena disitulah bagaimana kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Karena kita tahu bahwa alam lingkungan ini adalah ciptaan Allah. Dan tentunya juga memelihara alam sama dengan mencintai penciptanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama di dalam kehidupan ini, dalam setiap peristiwa yang kita alami, dan bagaimana setiap karya-karya kita, tetap kita memikirkan bagaimana alam ini yang sudah diciptakan oleh Allah memberikan dampak manfaat bagi anak cucu kita. Kita jaga, kita rawat, dan kita pelihara dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan kami terus belajar, dan bagaimana kami juga ingin selalu bahwa alam sekitar lingkungan kami memberikan suasana yang begitu nyaman, damai, sejahtera bagi kami, dan terlebih untuk anak cucu kami nanti, Tuhan. Untuk itu biarlah semua ini terjadi hanya karena kasih setia Tuhan, untuk kami selalu mengingat, memelihara, menjaga, mengusahakan apa yang sudah kami terima, alam yang penuh dengan keindahan ini. Ajar kami Tuhan untuk bijak, untuk selalu melihat segala peristiwa, kondisi alam ini, agar kami tetap terus tumbuh, subur dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.